Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bu Munding sudah berkenan untuk menjadi partner yang di supervisi. Oke, sama-sama. Ya, saya praktek supervisi terhadap Bu Munding. Hari ini hari Rabu, ya, tanggal 18 Oktober. Mata pelajarannya nanti yang diampu adalah sejarah, ya. Sejarah. Kelas 10-11. 10-11. Baik, 10-11. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya apa ya, Bu? Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mengetahui Ya. kehidupan awal manusia praaksara dan budaya. Kehidupan awal manusia praaksara, ya? Oke. Dan budayanya. Iya. Baik. Hanya satu? Untuk pembelajaran hari ini hanya satu. Hanya satu. Oke. Kalau boleh tahu, ini nanti pembelajarannya seperti apa yang direncanakan Ibu Munding? Oke, yang saya lakukan untuk hari ini adalah saya hanya memberikan sepintas tentang materi bagaimana manusia itu berevolusi. Jadi ini sekaligus mematahkan bahwa teori Darwin yang selama ini salah kaprah dimengerti oleh anak-anak, khususnya bahwa kita itu adalah keturunan dari kera, itu sebenarnya harus saya luruskan lewat pembelajaran ini. Jadi mungkin untuk bagian itu saya sendiri yang akan mengendalikan supaya tidak terjadi debat kusir. Selanjutnya untuk materi berikutnya baru anak-anak yang akan mencari dengan metode discovery. Discovery. Mencarinya ini apakah disiapkan bahan-bahannya atau sudah ada bahan yang disediakan? Anak-anak mencari dulu, nanti sekiranya belum pas baru kami akan membahas di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini agendanya mencari tahu tentang asal-usul kehidupan dan budaya manusia praaksara. Iya. Nah, dalam pembelajaran hari ini area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Munding kira-kira bagian apa? Saya yang akan saya kembangkan adalah teori evolusinya sendiri. Jadi nanti karena selama ini yang saya tahu teori evolusi itu dijelaskan di SMP itu hanya sepintas dan sekilas. Oke, itu secara materi yang disampaikan di kelas, ya. Nah, untuk pengembangan dari Bu Munding sendiri, misal dalam hal penyampaian materinya, dalam strategi pembelajarannya, itu atau mungkin pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum, itu kira-kira bagian mana yang ingin dicapai Ibu Munding? Saya bagian metodenya yang saya pakai. Metodenya. Berarti ingin mengembangkan metode pembelajaran di kelas, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kira-kira Bu Munding menyiapkan apa nih untuk mengembangkan strategi pembelajaran di kelas? Yang saya siapkan adalah materi berupa PPT dan video. PowerPoint, video terkait materinya. Ya, modul juga. Baik, ini modul kadang kan kita rancu, ya. Ini modul ajar atau modul yang nanti untuk dipakai ke anak, gitu. Ya. Jadi maksudnya modul yang dipakai untuk anak. Baik. Oke, jadi tadi kurang lebih discovery learning dan Bu Munding ingin mengembangkan metode pembelajaran efektifnya di kelas seperti apa, kurang lebih seperti itu. Iya. Baik, berapa jam nanti, Bu? Untuk materinya saya sampaikan cukup 1 jam aja. 1 jam. Yang 1 jam saya serahkan kepada anak untuk yang mereka Aktivitas. menggali aktivitas anak. Oke. Ya, mungkin segini dulu percakapan pra-observasi. Nanti kita lanjutkan observasi di kelas, dan setelah observasi kita percakapan lagi, bicara. Baik, terima kasih Bu. Salma, kita, Siti, Arya, Tiara, Alicia, Mario, ya.
Betul gen di dunia. Nah, jadi keluarga hominid. Keluarga apa? Hominid. Nah, hominid itu terdiri dari beberapa macam makhluk hidup. Ada monyet, ada jenis homo dan lain sebagainya. Salah satunya ada jenis homo yang disebut dengan manusia. Kalau begitu sama nggak antara monyet dan manusia? Beda. Hanya saja mungkin ada satu nenek moyang atau satu keluarga. Monyet ya monyet, manusia ya manusia. Karena kamu sering muncul pertanyaan seperti ini. Bu, kalau kita ke apa namanya keturunan monyet, harusnya monyet udah punah dong jadi manusia semua. Kan seperti itu kan? Kenyataannya kan tidak, manusia ya ada, monyet ya ada. Jadi yang dinyatakan Darwin itu bukan manusia keturunan monyet, tapi manusia ada satu keluarga dari hominid yang terdiri dari 8 makhluk hidup tadi, salah satunya manusia. Nah, manusia itu seiring berjalannya waktu dia berkembang. Inilah yang namanya evolusi atau perubahan di waktu yang sangat lama. Dari fisiknya, dari kebudayaannya. Kenapa berubah? Kenapa fisik manusia berubah dengan fisik yang berubah? Sama dulu orang sama pohon hari makan. Oh, manjat pohon berarti monyet dong. Enggak, aku ada loh orang yang takutnya tuh seboleh segar biar bisa menaik orang dulu. Oh, sekolah saya jadi sigar gitu. Kalau kalian bayangkan manusia zaman dulu, manusia purba itu sama nggak dengan fisik kita sekarang? Beda. Bedanya di mana? Kalau dulu tuh orangnya kuat-kuat. Oh, kuat-kuat. Gagah. Ya bedanya kandungan. Oh, beda dulu. Keras, giginya itu lebih keras. Dulu atau namanya lampu. Tapi kalau bentuk kepalanya beda. Oh ya, gede. Bentuk kepala tuh beda. Ada lagi yang beda. Gigi Oh, gigi. Kalau zaman dulu giginya lebih berat karena dia dulu kan seringnya makanya yang oh, daging. Padahal orang umurnya terus megang lotus parisan itu tidak pernah makan lagi. buah-buahan. Nah, kamu pengen tahu nggak bagaimana wajar-wajar manusia pembangunan? Apa? Jadi paham ya, manusia ya manusia, monyet ya monyet. Kita hanya satu hominid. Paham? Nenek moyang tapi beda. Gen manusia dan gen monyet kan masih berbeda, tidak sama. Kan kamu mau bisa makan dengan monyet? Teori evolusi tadi kemudian dituangkan oleh siapa
Jenis-jenis manusia tiba di Indonesia. 1. Meganthropus. 2. Pithecanthropus. 3. Homo. Nah, Meganthropus yang pertama itu adalah Meganthropus itu mega itu raksasa, Anthropus manusia raksasa. Meganthropus dipercaya oleh terutama penemunya Kenneth berkata bahwa Meganthropus itu adalah manusia tertua di Indonesia. Makanya Kenneth mengatakan bahwa dia memberi nama penemuannya yang berupa orang tadi diberi nama apa? Meganthropus Mega itu besar atau raksasa, Anthropus manusia, Pala itu tua atau purba, Javanicus berasal dari Jawa. Kenapa dikasih Javanicus? Karena penemuannya ada di Jawa, di Sungai Bengawan Solo, di wilayah Riau. Karakternya seperti apa tuh Meganthropus Pala Javanicus itu? Nah, karakternya seperti ini. Cirinya memiliki tulang rahang yang kuat, tidak punya jantung, jadi karena hatinya mengkong. Memiliki otot kunyit yang kuat, tulang pipinya terbangun kecil, tulang kering menonjol ini, ya. Kemudian memiliki tonjolan di kepala belakang. Jadi kalau ini pasien, maaf ya pasien. Jadi ini ada itu buntut ini. Maaf ya. Memakan jenis tumbuhan. Jadi jenis Meganthropus itu ada pemakan tumbuhan. Tidak ada ceritanya Meganthropus berburu bebas untuk dimakan. Paham? Jenis kedua Pithecanthropus. Pithet itu gerak, Anthropus manusia. Manusia gerak. Nah, Pithecanthropus itu tidak paling tua, tetapi fosil Pithecanthropus justru ditemukan pertama kali. Siapa penemu Pithecanthropus? Saya.
Prancis, Spanyol, terus Jepang, Spanyol, Prancis, Jepang, Italia, Pindah ke mana? India. Ini lebih tua, tapi ini ditemukan pertama kali fosilnya bukan fosil tengkoraknya di Sungai Solo. Kenapa di Solo ada? Ini Van Koningswoord, ini E. Dubois. Nah, cirinya seperti apa? Belajar ada. Oleh karena itu sebutan Pithecanthropus adalah Pithecanthropus erectus. Ibex itu gerak, Anthropus manusia, erectus berjalan. Ya, karena badannya juga sudah bergerak. Banyak kamu berjalan nggak tegak. Evolusi, bukan evolusi. Tinggi badan antara 165 cm sampai 180 cm sopo. Oh, maksudnya apa berdiri? Nah, kira-kira sepele ya. Berdiri lah. Tingginya aja, bisa kira-kira. Tulang rahang dan geraham tulang serta bagian kening menonjol. Ini bukan alis seperti itu. Ini tuh. oh kening, seneng dipanen. Sebung alis ini. Wajah bidang kandungan jayu, bayangkan sekarang jayu. Kan begini yang wajah bodoh. Terus leher yang memanjang dan lengan yang panas sudah mengajarnya. Volume mengental sekitar 1350 cc. Kalian berapa? 2000. Belum ada. 500 cc. 155. Tinggi tubuh 130 sampai 210 cm. Otak lebih berkembang daripada Pithecanthropus dan Pithecanthropus. Kenapa lebih berkembang? Sudah rapi. Ya ada berapa? Hubungannya sudah sama sama otak. Emang otaknya kebakar? Bisa belajar malam-malam. Bisa belajar malam-malam baca buku gitu? Oh gitu. Ada berapa sajian baca buku? Nah, udah ada buku. Uang ini saja apa aksara belum mengenal tulisan. Kenapa kalau otaknya lebih besar? Karena dia semakin lama semakin hidup dia semakin banyak tantangan. Ketika semakin banyak tantangan membuat otaknya berpikir. Ketika otak berpikir otomatis volume otaknya juga berkembang. Makanya kamu rajin belajar supaya apa? Seperti pisau, kalau pisau itu tidak digunakan dia akan tumbuh, tapi kalau sering digunakan dia semakin tajam. Seperti otak juga seperti itu. Otak punya gigi dan rahang sudah menyusul. Ini tonjolan yang maksudnya tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berjabu. Mempunyai ciri khas mongoloid dan australopithecus. Kamu pernah lihat bilang mongoloid di atas mongol? Mongoloid. Cirinya seperti apa? Bermata biru. Mata biru. Ini perisai. Mongol, iya mongol. Mongol itu cenderung seperti orang Cina ya. Matanya sipit. Kulitnya tinggi nggak? Tidak terlalu tinggi. Seperti kau pasal Apa saya tidak apa? yang dari Orang ini. orang-orang itu
Ya, karena air adalah sumber Kehidupan. di mana ada air di situ ada Ikan. Ya ikan yang hidup dia adalah ikan. Air adalah sumber kehidupan. Mereka sampai mati itu disebutkan air. Karena pada zaman ini belum mengenal sistem pembunger, belum mengenal kepercayaan. Nanti mungkin lah. Dan sholat itu. Aduh, berarti belum ada nabi ada. Untuk teori evolusi Darwin sama teorinya agama, teologi, ilmu tentang ajaran agama ya, itu bisa disandingkan dengan ketahuilah anak-anak. Si Charles Darwin itu adalah ateis. Dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi sekali lagi ya, ini hanya teori bukan ilmu. Ini hanya teori pendapat oleh seorang ilmuwan. Kembali lagi, manusia itu ibu dari segala ilmu bagi manusia itu bukan ilmu biologi, bukan ilmu sejarah, tapi master of science itu adalah teologi, ilmu tentang Tuhan, ilmu agama. Kalau manusia sudah tidak bisa berpikir di luar manusia, berarti kita kembalikan ke ilmu teologi. Itulah Tuhan. Kalau kalian kemarin membayangkan satu material yang meledak itu mengisi semua alam semesta teori Big Bang itu, kamu nggak bisa membayangkan kan seberapa besar material yang meledak tadi. Kalau nyatanya jadi bumi yang sebesar ini, nyatanya jadi matahari. Kamu bisa bayangin nggak material yang meledak tadi? Seberapa besar? Nggak bisa. Berarti kita kembali kepada teori Tuhan. Sekali lagi tidak ada kaitannya antara teori evolusi dengan teori Nabi Adam. Ini hanya teori bukan ilmu. Kalau agama itu sudah ilmu. Paham? Kenapa ini perlu saya ajarkan? Memang saya luruskan. Kenapa? Karena nanti kamu nggak diluruskan, kamu benar-benar meyakini bahwa kamu itu ada kebenaran. Kamu itu kan lebih percaya itu daripada teorinya Nabi Adam. Makanya saya itu memang tahu apa betul. Nah, tapi nanti kok orang kan berarti ada keraguan di hati kamu bahwa kamu bukan keturunan Nabi Adam. Ya, saya ulang dulu. Sekali lagi, ini hanya teori. Nah, terus lalu bagaimana makhluk-makhluk ini beradaptasi dengan lingkungan? Kira-kira dia bisa menakutkan dengan menakutkan malam itu dengan apa? Membuat bangunan. Membuat bangunan, Bercocok tanam. bercocok tanam, Bercocok buat mancing, berburu. Ya, tentu saja ketika dia mau mencukupi kebutuhannya terutama makan, dia harus membuat alat. Ya enggak? Alat inilah yang disebut dengan salah satu budaya. Karena ada 7 unsur kebudayaan manusia, salah satunya adalah kutek atau alat. Nah,
Bahkan di zaman batu pun ada perkembangan budaya yang mereka sebut dengan sistem kepercayaan. Muncul di zaman apa? Silakan nanti kalian cari. Jadi tugas kalian secara mandiri mencari kebudayaan dan corak kehidupan pada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Paham? Carilah corak kehidupan dan hasil budaya Kalau yang saya tahu di sana ada beberapa, hanya saja karena dia itu ditemukannya di aliran sungai, dia tidak mengelompok, dia tidak benar mengelompok lagi, tapi berbeda tempat. Nah, tidak hanya satu ditemukannya, tapi banyak di lain tempat. Nah, ketika ditemukannya pimpinan Paulus itu tadi kebetulan hanya satu tengkorak tok. Dan tempat ditemukannya itu sekarang diberi tanda di wilayah Trinil. Diberi tanda seperti tubuh seperti itu, di tubuhnya itu ada tanda tanahnya, menandakan bahwa disitulah tempatnya ditemukan. Nah, karena ini memang di aliran sungai, jadi karena sudah jutaan tahun, kemungkinan dia hanyut kan banyak kan? Ya, di masa hilang juga sudah bisa, atau dia tidak membatu, justru dia itu hancur juga bisa. Ya. Kalau kalian datang ke Museum Sangiran, di sana ada banyak sekali koleksi, tidak hanya tentang orang manusia, tetapi juga hewan-hewan juga, seperti gajah, tulang kerbau, hewan-hewan laut, dan lain sebagainya. Bahkan kalau Israel di Sangiran itu ya, orang
tidurnya jam berapa? Yes, mau ngapain sih? Ya. Jadi kalau yang itu masuk adalah penting dari perubahan dari pun tidak menjadi pun proses yang kemarin dengan makanan tubuh dan video itu sebenarnya dengan di zaman Neolitikum itu terjadi revolusi besar-besaran. Dari yang di zaman Paleo dan Meso, manusia purba hanya bisa berburu dan menanam, segala sesuatu diciptakan disediakan oleh alam. Tetapi di zaman Neolitikum sudah mulai mengenal sosok tanam. Berarti kegiatan cocok tanam sekarang ini sebenarnya sudah dilakukan manusia purba sejak zaman Neolitikum. Revolusi budaya. Kalau mencari di negeri itu kalian lihat-lihat dulu, itu sumbernya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Ya. Jadi
kelas ini contoh budayanya apa? Contoh budayanya. Meja kursi itu contoh budaya apa tidak? Iya, karena hasil cipta rasa kasa manusia. Kalau alat yang dipakai untuk mencari makanan sudah budaya berarti alatnya. Nah, tuh. Apa-apanya? Jadi jangan dikira budaya itu cuma tarian daerah, baju adat, enggak. Coba lihat. Ya, tulisannya nanti. Punyamu?
Saya jadi nggak usah grogi. Saya yang dinilai bukan jenengan. Ada kamera di sini. Nggak kelihatan. Oke. Kita mulai ya Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mundi. Bagaimana perasaannya? Masih deg-degan? Enggak deg-degan sih, cuma ada kamera. Ya, tapi kan harus membiasakan. Oke. Harus membiasakan diri. Ya sama aja ketika disupervisi di dalam kelas kan juga gitu kan dilihat sama apa supervisornya, entah itu direkam tidak, tapi yang sama prinsipnya kan sama. Baik, Bu Muning kemarin ya hari Rabu
kita sudah melakukan proses coaching dan observasi di kelas. Waktu itu Bu Munding menyampaikan pembelajaran dengan tujuan mengetahui kehidupan awal manusia praaksara dan budayanya, manusia purba ya. Iya. Kemudian di pembelajaran itu Bu Munding pengen mengembangkan lebih ke metode dan strategi pembelajaran di kelas. Itu kemarin sifatnya itu seperti semacam eksperimen atau ada hal yang lain yang dikembangkan? Sebenarnya kemarin itu sifatnya ke eksperimen ya Pak ya. Oh gitu. Iya. Eksperimen. Nah, yang dicoba apa Bu yang dieksperimen? Kan kemarin Bu Munding sebelum masuk kelas kan melakukan sebentar gitu. Ya mau bagaimana lagi? Ya, harap maklum. Sup, yang lewat. Oh, ini kelas 12 ada Kegiatan sosialisasi, di awal. sosialisasi di awal. 12 MIPA. Ya MIPA, tapi ada 6 kelas ya banyak yang lewat. Kalau lewat sih nggak masalah, tapi suaranya mengganggu. Oh, masih ada yang tidak. Nanti kalau kita kan bisa di-cut aja. Cut dulu nggak Bu? Mudah-mudahan. Oke, kita lanjutkan ya Bu. Ini mohon maaf masih coret-coretan dulu. Enggak Nanti. apa-apa. Oke, baik kan Bu Munding pengen mengembangkan strategi di kelas 10-11 ya. Iya. Nah, tadi Bu Munding menyampaikan kemarin itu sifatnya eksperimen. Nah, kenapa Bu Munding memutuskan untuk bereksperimen seperti ini? Karena biasanya kan saya pakai metode diskusi ya Pak ya. Oke. Kemarin itu kan enggak kan? Iya. Lebih ke penugasan individu begitu. Nah, ya alasannya apa tuh? Kan Iya. biasanya diskusi artinya kan ada kolaborasi di situ, ada gotong royong. Nah, ini kenapa Bu Munding memutuskan untuk apa penugasan? Nah, Lebih ke apa ya? Discovery tetapi individu gitu ya. iya individu. Bisa dijelaskan yang melatar belakangi keputusan itu gitu loh. Ya sebenarnya sih kalau Alasannya. anak-anak itu memang kalau diskusi itu memang harus ekstra kita pengawasannya gitu Pak. Karena Iya. pada kenyataannya kalau kerja kelompok itu yang kerja ya kerja, yang jadi kelompok ya kelompok doang gitu kan. Jadi konsep yang kerja kerja di sini, kelompok untuk kelompoknya di sana. ya maksud saya seperti itu. Jadi ngapain harus bareng-bareng gitu menurut saya. oke. Saya coba deh kalau individu bagaimana. Terus setelah dicoba, Ya ada sih 1-2 anak yang memang masih bergantung sama temannya, tapi nggak sebanyak ketika pas diskusi itu tadi. Iya. nah yang kan Bu Munding sudah melihat beberapa anak yang ada ketergantungan dengan temannya. Nah, kan tidak sesuai dengan keinginan Bu Munding untuk kemandirian berarti ya, Iya. yang di ini kemandirian. Nah, apa yang Bu Munding lakukan terhadap anak tersebut yang bergantung ke temannya itu? Ya saya tegur. Oh, ditegur. Kemarin rekamannya juga ada kan kayaknya saya pas negur itu. Gangguan lagi. sebentar. Ini tuh Sebelum kelas rame ini soalnya yang lewat ini 10-7. 10-7. Nah kelas rame ini. Karena mengajar semua kelas, Iya, jadi saya apa? tahu. Iya, udah lewat. Suaranya gede-gede. Oke, kita lanjut ya Bu. Iya, Nah, silakan. terkait tadi anak-anak yang masih bergantung dengan temannya yang dilakukan Bu Munding, Saya tegur langsung ditegur. ya. Nah, kemudian Saya tegur terus saya untuk tidak
bergantung kepada temannya. Oke. Karena bukunya temannya ini sering dibawa gitu Oh, aja. gitu. Atau bahkan mereka memfoto punya teman, kemudian mereka pura-pura browsing di HP, padahal itu yang dia lihat adalah foto dari pekerjaan teman. Oke, kemudian ditegur, harapannya setelah ditegur apa Bu? Harapannya ya untuk kerja secara mandiri. Dengan cara Dengan cara nyari sendiri. Oh, cari sendiri. Baik. Nah, kemarin kan Bu Munding menyampaikan materi dari PowerPoint, kemudian ada video, Iya. kemudian setelah itu ditugaskan gitu ya. Iya. Nah, rencananya nih sebelum masuk di kelas, ini kan Bu Munding ada modul ajarnya. Selain bahan yang dipaparkan, ada nggak bahan lain yang harus dieksplor selain dari internet? Enggak ada sih Pak. Nggak ada, berarti hanya yang dipaparkan Bu Munding di Iya. depan, kemudian cari di internet gitu. Iya. Oke. Nah, kemudian jawaban yang diperoleh anak-anak apakah sesuai dengan harapan? Kalau saya hasil koreksi dari saya sih Iya. rata-rata sudah mencapai KKM ke atas sih. Iya. Sudah baik. Sudah Jadi baik. anak-anak sudah bisa memilah mana sih informasi yang valid dan tidak valid. Oh gitu. Iya. Ciri-cirinya apa Bu? Ya kalau valid itu mereka kan bisa membedakan mana situs yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah seperti kalau kita kan dari Kemendikbud itu ya itu Iya. kan sudah ini. Tapi ada beberapa anak juga yang belum bisa membuka informasi situs apa gitu, Oke. link dari mana gitu. Tapi jawaban mereka itu tidak banyak yang melenceng juga gitu. Karena buktinya juga mereka sudah mendapat nilai di atas KKM. Hampir semua. Oke, berarti targetnya adalah KKM sementara. Iya, Gitu. sementara. Baik. Rencana ke depan apa Bu setelah ini kan sudah eksperimen ya? Iya. Nah, apakah eksperimen kemarin itu menurut Bu Munding berhasil sesuai harapan atau ada yang perlu diperbaiki? Kalau saya sih ukuran berhasilnya tidak nilai ya Pak. Tidak nilai. Sebenarnya ukuran berhasil saya ada pada prosesnya gitu. Kalau saya lihat prosesnya kemarin kan anak-anak lebih mandiri ketimbang diskusi gitu. Kan Lebih mandiri ketika kelompok. lebih Ketika- mandiri ketika diskusi ketika kelompok. ketika bekerja individu daripada gitu. kelompok. Karena kalau kelompok itu kelompok 6 anak yang kerja cuma 3 anak, yang 3 nganggur. Oke. Kalau kemarin kan cuma 1-2 anak yang memang terlihat tergantung pada temannya gitu. Oke. Berarti dalam hal menanamkan kemandirian menurut Bu Munding berhasil gitu ya. Insya Allah. Berarti memang yang di sini di profil pelajar Pancasila kan ini Bu Munding tuliskan 4 ya. Iya. Mandiri menurut Bu Munding berhasil, bernalar kritis apakah sudah tercapai dari anak-anak? Sudah sih. Sudah. Kemudian untuk kreativitasnya Kreativitasnya belum begitulah. belum begitu. Baik. Nah, ini kan tugas sudah dikumpulkan. Kemudian rencana kedepannya apa nih terhadap kelas ini? Kelas 10-11. 10-11. Kan kemarin 10-11. Oh iya, 10. Ya, karena mereka itu sudah saya anggap sudah bisa Iya. menguasai materi ini, ya saya lanjut aja rencana ke depannya. Nah iya, tindak lanjutnya apa? Kan sudah menurut Bu Munding berhasil nih untuk, Iya. untuk memperoleh karakter kemandirian yang selama ini dianggap masih bergantung dengan kelompoknya gitu. Yang kerja ya kerja, yang Kelompok ya kelompok. yang penting kelompok sudah gitu. Dan menurut Bu Munding sudah berhasil. Kemudian selanjutnya apa nih? Apa tindak lanjutnya ke mereka? Ya. Apalagi yang mau dikembangkan? Iya. Sebenarnya bukan untuk mereka yang bukan objeknya bukan mereka, tapi diri saya sendiri oke. gitu. Mungkin saya penggunaan medianya kurang kemarin ya. Oke. Menurut Bu Munding masih kurang ya? Kurang banget. Sudah PowerPoint, sudah video. Nah, pengen media yang seperti apa? Saya sih pengennya itu kayak apa yang bisa dipegang anak gitu. Misal saya jelasin tentang kapak genggam. Kalau lihat gambarnya aja tanpa dipegang kan mereka nggak tahu. Jadi kan kalau di media belajar di materi budaya praaksara itu kan ada yang namanya pengenalan kapak genggam, kapak ini bedanya macam-macam apa sih kapak ya? itu. Kalau zaman Paleolitikum kan
masih kasar. Nah, Oh. mereka bisa kalau mereka bisa pegang, otomatis bisa membedakan. Oke. Berarti lebih ke peraga ya. Iya. Nah, untuk mendapatkan peraga itu bagaimana? Nah, saya sendiri juga bingung. Apakah ada yang jual peraganya itu apa tidak? Saya nggak tahu karena saya browsing aja nggak ada. Karena kalau aslinya kan ya pastinya di museum ya. Iya. Aslinya. Iya. Apakah ya ada ya? Maksudnya replika seperti itu kan? Ya, maksud saya seperti itu. Pengennya ada media seperti itu. Nah, kalau Iya. ini kan Bu Muti sendiri sudah menemui kesulitan untuk mencari ya yang jual yang di mana atau minimal bisa pinjam di mana, ternyata kan sulit ya. Iya. Terus untuk mengatasi kesulitan itu atau ada opsi lain misalnya? Ya, sementara makanya saya katakan belum maksimal di media tadi Oke, karena oke. iya terbatas. Terbatas. Iya. Keterbatasan sumber gitu ya. Iya. Berarti pengennya ada media yang real, Iya. objek realnya. Selain itu Bu? Ya, kalau selain itu terkait sarana juga Pak. Oh, sarana. Kemarin kan kelasnya ya Pak aku Panjang. jadi kelas kita kan panjang gitu, Oke. memanjang ke belakang begitu ya. Jadi suaranya harus ekstra. Nah, kebetulan kemarin saya nggak pakai speaker, suara dari video itu mungkin sampai di belakang cuma kurang keras. Ya. Berarti lebih ke media untuk pengeras suara ya. Iya, betul. Sarana. Karena kelasnya memanjang. tidak melebar. Iya. Akan berbeda ketika saya ngajar di kelas 10.5, 10.6 lah, karena bentuk kelasnya kan meluas begitu, jadi anaknya seolah ngumpul gitu kan. Iya, iya. Oke, nah ini bukannya nanti mengganggu kelas lain Bu kalau ada pengeras suara? Saya rasa sih enggak ya Pak ini, karena saya pakai pengeras itu sebenarnya kan enggak. Ya gimana sih caranya biar nggak keluar suaranya? Iya malah kalau nggak keluar suaranya kan nggak kedengeran. Maksudnya suaranya nggak sampai keluar gitu. Oke. Berarti tetap dikontrol supaya tidak mengganggu kelas lain gitu. Iya. Karena ya, kan pasti. Di bagian depan itu kan bersebelahan langsung dengan 10-10 dan itu pembatasnya kan hanya triple gitu loh maksudnya. Ya baik. Berarti butuh sarana untuk Iya, suara supaya sampai ke belakang, tetapi juga harus dikelola supaya tidak mengganggu kelas lain. Ya oke. Kalau untuk ruangan kelas kan memang ya kita nggak bisa apa-apa nih karena pembagiannya seperti itu. Oke, berarti untuk mengatasi keterbatasan ini speaker untuk laptop atau untuk Bu Muni berbicara juga maksudnya? Enggak sih, untuk laptop aja. Untuk laptop aja, karena, untuk audio. Iya, kalau saya sih mungkin sudah keras ya. Sudah keras. Oke, sudah menggelegar. Menggelegar. Kalau saya kan bisa jalan-jalan sekali Ya. sambil keliling kan, bisa Oh. dikondisikan. Cuma kalau Laptopnya speaker nggak laptop kan bisa. enggak kan Ya, ya, gitu. Baik, jadi untuk catatan pasca observasi di kelas kemarin, yang pertama tadi percakapan kita tentang strategi pengembangannya Bu Munding terkait pembelajaran di kelas, gitu ya. Strategi pembelajaran di kelas dalam hal ini Bu Munding bereksperimen. Iya. Karena menurut Bu Munding selama ini ketika kerja kelompok kurang maksimal, masih saling bergantung sama lain, jadi Bu Munding mencoba untuk pembelajaran discovery tetapi individu seperti itu ya, supaya menumbuhkan kemandirian di anak. Kemudian dari hasil eksperimen menurut Bu Munding sudah cukup berhasil ya, karena ukurannya kan proses. Menurut Bu Munding ukurannya proses, dan selama proses itu anak mencari sendiri, jawabannya juga informasinya valid, kurang lebih seperti itu. Dan yang walaupun masih ada beberapa yang masih bergantung, tetapi Tidak sebanyak ketika mereka tidak sebanyak itu dan sudah diarahkan untuk mencari sendiri gitu ya. Kemudian untuk kedepannya, kalau kita bicara kelas yang sama, sepertinya 3 kelas itu sama ya, posisi kelasnya kan panjang juga kan. dari kelas 10, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 5 kelas. 5 kelas. Oke. Berarti untuk pengembangan media kemudian sarana juga ini
untuk 5 kelas itu gitu. Karena Iya, tipikal ruang kelasnya kan sama, panjang. memanjang gitu, tidak melebar. Jadi untuk rencana tindak lanjut pengembangan media mungkin masih PR ya, karena kalau beli kok belum mendapatkan sumbernya. Iya, belinya di mana gitu, Nah, saya itu. penasaran gitu. masih pengen ada alat peraga tetapi Iya. belum Karena tahu saya dapat kira dari mana. untuk alat peraga ini nggak untuk materi ini saja, nanti Hindu Buddha seperti Oh. pengenaan sandi itu kan juga harus ada anak-anak betul-betul pegang seperti Berarti apa. tapi kan medianya beda nih. Eh, Candi Hindu Buddha kan iya beda. beda nih. Cuma kalau itu mungkin masih bisa diupayakan Pak nanti. Kalau biasanya di tempat-tempat itu kan ada yang jual miniatur-miniaturnya Oh. gitu kan. Berarti ke depannya untuk candi-candi itu Bu Muning mencari miniaturnya untuk biar Dihadirkan di diamati sekolah, langsung gitu ya. Tidak hanya visual tetapi objek real walaupun miniatur. Miniatur. Cuma untuk materi manusia purba ini karena sudah lewat juga Iya. dan mungkin Bu Muning masih mencari gitu ya, minimal miniaturnya, Minimal itunya. ya, replikanya. Kemudian untuk menyampaikan materi yang sifatnya audiovisual, Bu Muning mungkin butuh untuk menyiapkan speaker ya. Dan, ini kira-kira speaker ini dari Bu Muning atau pinjam sekolah? Saya itu sebenarnya memang sudah menyiapkan speaker Oke. Pak. Cuman tidak bisa, entah karena apa nggak bisa masuk ke laptop saya oke, gitu. Jadi iya. ketika saya pinjam di sekolah ternyata di sekolah tidak ada. Sudah berupaya sih pinjam ke guru lain, cuma tidak ada juga. Berarti sudah disiapkan speakernya sendiri. Sebenarnya sudah, tapi untuk Yang kemarin tidak masuk ya, maksudnya tidak, suaranya nggak masuk gitu ya. iya, sudah 2 minggu mungkin nggak bisa. Oke, baik. Baik, itu untuk percakapan kita. Mudah-mudahan kedepannya rencana tindak lanjutnya nanti Bu Muning bisa terrealisasi. Amin. Ya, dan mudah-mudahan ini satu lagi untuk strategi eksperimen, apakah akan bereksperimen lagi untuk strategi pembelajarannya atau sudah cukup puas nih dengan yang kemarin dilakukan? Mungkin untuk strategi yang eksperimen tadi karena hasilnya ya nggak jelek-jelek amat. Oke. Untuk sementara saya pakai dulu sambil saya matangkan dulu, nanti kira-kira kalau sudah ditemukan kelemahannya ya baru saya ganti deh strategi lain gitu. Entah strategi dalam bentuk apa saya sambil. Berarti hasil eksperimen kemarin Sementara masih saya pakai dulu. dipakai plek-ketiplek atau nanti ada modifikasi? Ya untuk sementara pakai dulu. Oh, gitu. Oke. Karena masih bisa lah ya, masih Ya, oke, bisa. oke. Masih bisa untuk kelas lain juga? Mungkin masih bisa karena karakternya anak 10-11 dan kelas-kelas di sebelah-sebelahnya itu tidak terlalu jauh. Ya, terus ininya juga ruang kelasnya kan juga Mirip. Oke. Berarti karakter kelasnya. di hasil eksperimen mau dipakai di kelas lain. Nah, ketika nanti ada yang tidak sesuai dengan harapan Bu Muning, apa yang dilakukan? Belum terpikirkan. Belum terpikirkan. Karena belum menemukan masalah hambatan baru. Oke. Ya, Berarti betul. sementara dipakai dulu, Iya. nanti kalau ada hambatan bereksperimen lagi. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Muning untuk Sama-sama. percakapannya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan hasil eksperimennya benar-benar bermanfaat untuk siswa. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, jadi Bu Muning, ini tadi gambaran kita melakukan proses coaching kaitannya dengan supervisi. Jadi tidak mencari kesalahan, Oke. tetapi kan dari Bu Muning itu yang dirasakan apa, pengen berkembang ke arah mana, kan kurang lebih seperti itu. Yang saya terima materinya kan seperti itu ya. Ya, kalau ada perbedaan dengan proses supervisi di sekolah Bu Muning yang lama atau yang kemarin dilakukan oleh supervisornya ya. Oke. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Boleh. Aja dibanding-bandingin ya, karena ini kan
judulnya kan karena tugas, Oke. saya melaksanakan praktik supervisi berdasarkan arahan yang dari BPGP seperti itu. Oke, Nah, monggo. setelah apa yang kita lakukan, Mm-mm. apa yang Bu Muning rasakan saat coaching? Ya ini tadi kan percakapan ini bagian dari coaching. Mm-mm. Nah, seperti itu menggali potensinya, kemudian mau berkembang ke arah mana, seperti itu. Nah, apa yang dirasakan Bu Muning? Berdasarkan gimana ya? Nah, ya ini di luar pembelajaran ya, tetapi percakapan kita ini tadi. Yang dirasakan Ya, apa ya? apakah grogi karena harus Iya, syuting? iya kan ada itu kamera. Saya kalau bicara kok ada kamera langsung deh. Oh, oke. Ngeblank gitu ya. Iya ngeblank. Mana bicarakannya? Saya lebih suka bicara ngalir gitu aja Ya, daripada. ini tadi kan kita ngalir aja. Iya. Tapi serasa diawasi saya. Ya, diawasi kamera, diawasi Salah mana. nggak nih ngomongnya, salah nggak nih gitu. Nggak ada yang salah. Kita nggak ada yang salah. Oke, monggo. Ya, yang jelas ya gimana? Saya jadi merasa ini harus belajar lagi gitu. Oke. Belajar apa? Banyak hal. Heeh. Iya. Contohnya? Dari Ya kan banyak itu apa gitu loh. apa ya? Tetap harus selalu membuka diri untuk hal baru. Membuka diri, berarti merasa harus membuka diri. Iya harus. Terus Atau mungkin saya tetap harus bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru 4 kompetensi itu. oke. Ya. 4 ya. Berarti kompetensi profesional mau ditingkatkan, mau kuliah lagi nih. Insya Allah. doakan. Lah, ya kan kompetensi profesional kan. Iya, saya itu cita-cita saya itu termasuk itu ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Terus yang Bisa, jelas masih pedagogik lah, pedagogik. Oke, Karena sepintar apapun materi yang kita kuasai, kalau cara menyampaikan kita ke anak itu kurang gitu kan, juga percuma gitu menurut saya. jadi merasa perlu belajar lagi tentang Iya. pedagogi. Apalagi pedagogiknya itu saya yang kurang gitu ya. Maksudnya itu Kurang mantap. merasa kurang mantap dalam Iya. hal itu. Iya. Oke. Apalagi kalau ada kamera gitu. Oke. Kan biasanya supervisi juga di foto-foto. Cuman kan direkam. di foto tidak direkam dari awal hingga akhir gitu kan. Oke. Bu Muning udah PPG toh? Iya, PPG sudah, nggak sudah. direkam ya? Kita masih Eh, offline. Ya, saya offline waktu itu. Oke. Ya nanti kalau daftar CGP kan on cam Iya. sama. Anggaplah pelatihan. Halo Bu Atika. Maaf nih belum bisa bantu saya. Baru syuting ini. Ada lagi Bu yang Ya. dirasakan Yang jelas setelah percakapan kita? ya itu tadi. Tidak merasa tergerak untuk mendaftar. Saya tergerak ada Pak, Oke. tapi saya sadar diri saya itu paling lemah dalam hal memanajemen waktu. Oh, manajemen waktu. Iya betul. Oke. Kadang sampai bingung yang harus saya lakukan dulu tuh yang apa gitu loh. Oh, nanti bisa sambil jalan. Iya. Anda itu sedikit ini ya. Bisa. Terus saya juga sama kok. Artinya ya Bu Ana kan melihat track record di LMS, terus saya mengerjakannya itu masih mata-mata. Kadang telat ya. Itu ya Nah, kurang lebih sama. saya itu paling belum bisa memanajemen waktu setua ini gitu loh Pak. Masih tuaan saya kok. Itu. Kan jenengan seusia dengan istri saya. Oke, begitu Bu Muning. Tidak ada lagi yang mau disampaikan Bu Muning? Iya, nggak ada sih. Tidak ada. Jenengan nggak tanya. Iya kan, yang ya itu tadi yang dirasakan apa? Udah, itu aja. Udah semua yang sudah terwakili.
Jadi terima kasih Bu Munting atas waktunya. Sama-sama. Ini sudah jam istirahat. Iya. Nanti kalau ada lagi saya ngerepotin lagi. Ya, semoga sukses Pak Agus. Amin.